Dan saudara, hasil sementara hitung cepat pemilihan presiden dan wakil presiden dari sejumlah lembaga survei hampir mencapai 100%. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT dibatalkan. Pembatalan setelah Kemendikbud mendengar aspirasi dari berbagai pihak. Tetapi ia menyatakan Prabowo menargetkan komposisi kabinet akan dirampungkan 5 hari sebelum pelantikan presiden atau rampung pada tanggal 15 Oktober mendatang. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah terus melakukan uji coba dengan serius terkait program makan bergizi gratis yang rencananya akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Tifal, 2024 udah mau beres nih. 2024 kayaknya berasa cepet banget gak sih? Udah mau setahun. Oh my god. Gigi kau lah nak berasa apa-apanya. Dari awal bulan Januari sampai Desember, kayak nak sudah gitu, ada aja kejadian ini. Satu selesai, muncul satu lagi, satu belum beres, ada lagi yang lain. Sampai aku yang di lapangan nih kayak, serius lah nih, aku belum selesai satu, tapi udah ada satu lagi yang lain. Astagfirullahaladzim, mana mau keturutkan ini? Pokok pusing kali, Mak. Cuman kalau mau dipikir-pikir lagi sih emang luar biasa 2024 nih ya. Iya sih, bener banyak kejadian ya. Nah, karena lo ke lapangan. Curiga aku nih. Agak lain perasaanku kalau udah bertanya kayak gitu, udah mulai kayak gitu tuh ada pertanyaan lain nih. Ini kan udah akhir tahun 2024. Gimana kalau lo rangkumin kejadian-kejadian yang menurut lo wow nih 2024 ada apa aja sih? Dalam 12 bulan tuh kau suruh aku merangkum. Iya. Astagfirullah, memang gak ada benakmu. Ya udahlah, sini gua kasih tahu. Mari kita mulai dengan bulan Januari ke Februari. Januari-Februari ini kan masih momen-momen panas-panasnya politik kan ya, kau paham lah. Momen-momen itu kan adalah eranya kita menghadapi pemilu serentak. Nggak cuma pemilihan legislatifnya nggak cuma legislatif tingkat nasional maupun daerah, tapi juga pemilihan presiden. Kau masih nggak tiba 3 pasang calon waktu itu yang adu posisi siapa-siapa aja? Ingat. Siapa? Anies Muhaimin. Bagus, satu. Yang kedua? Prabowo Gibran. Oke. Terakhir, 3? Ganjar Mahfud. Ih, Mak, pintar kalian. Suka aku kayak gini nih. Jadi kau jangan kau bertanya ke aku terus ya. Jadi ingat tuh. Jadi 3 pasang calon waktu itu. Anies Muhaimin waktu itu diusung sama Koalisi Perubahan. Terus Prabowo Gibran waktu diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Dan Ganjar Mahfud diusung oleh partai PDI Perjuangan dan beberapa partai non-parlemen yang lain. Masing-masing udah adu visi misi, dan sepanjang bulan Januari Februari itu nggak cuma di arena kampanye di banyak daerah waktu itu ya, tapi juga mereka adu visi misi, adu gagasan, adu perspektif terhadap banyak isu di arena debat. Dan yang waktu itu menarik perhatian, sebetulnya sejak tahun 2023 mereka daftar, terus mereka mempromosikan, sampai akhirnya di 2024 mereka menegaskan lagi. Yang paling menarik itu sesungguhnya adalah programnya dari Prabowo Gibran, pemerintahan yang terpilih di tahun 2024 ini. Mereka menarik karena apa menurut kau? Program makan bergizi gratis. Betul. Ya, kayaknya nggak ada pasangan calon lain yang bisa mengusung program itu dengan berani. Mereka pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju berani untuk mengusung yang namanya program. Waktu itu awalnya bilangnya makan siang gratis, tapi kemudian kan berubah jadi makan bergizi gratis untuk anak-anak. Dan sekarang berkembang niatnya tuh programnya bakal diberikan untuk ibu menyusui juga, dan kalangan-kalangan lain juga akan diprioritaskan. Dan waktu itu kan cuma satu loh. Jadi mereka waktu itu menawarkannya tuh ada 8 misi dengan 13 program prioritas, mulai dari swasembada pangan. Sekarang di pemerintahannya Prabowo Gibran juga menggaungkan soal itu, termasuk lagi masalah makan bergizi gratis itu tadi. Visinya adalah bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Itu yang terus digaungkan. Selama masa kampanye, selama masa debat, mereka menyuarakan visi, misi, dan gagasan ketiga pasangan calon ini ya, nggak cuma Prabowo Gibran, tapi juga pasangan Amin dan juga Ganjar Mahfud. Dan sampailah momentumnya di tanggal cantik. Tanggal cantik kenapa? Karena itu hari Valentine. Orang-orang yang ngerayain Valentine mungkin Valentine lah tanggal 14 Februari itu. Jadi di tanggal 14 Februari 2024, masyarakat yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap menyuarakan hak pilih, memilih kira-kira siapa wakil rakyat dan siapa presiden wakil presiden berikutnya untuk periode 2024-2029. Nah,
momen pilkada ini kalau kita ingat-ingat lagi Prabowo yang terpilih dalam Pilpres 2024, sebetulnya ini bukan kali pertamanya Prabowo nyalon buat jadi capres. Kita ingat lagi di tahun 2014, 2019 dia pernah nyalon sebagai calon presiden. Di periode sebelumnya lagi 2009 dia pernah nyalon juga sebagai calon wakil presidennya. Waktu itu capresnya adalah Megawati Soekarno Putri yang sekarang jadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDI Perjuangan. Jadi perjuangannya tuh kelihatan banget dan itu yang tetap jadi sorotan publik saat itu ya. Nih menang nggak nih? Lolos nggak nih setelah percobaan kesekian kali? Gak cuma dari Prabowo-nya, tapi yang menarik perhatian juga adalah nama Gibran Rakabuming Raka yang waktu itu dipasangkan sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto waktu itu. Di tengah pencalonan ini pun ya banyaklah hal-hal yang menjadi diskursus di publik saat itu, jadi pembahasan di publik terutama masalah pencalonannya merujuk lagi dari putusan Mahkamah Konstitusi waktu itu. Ingat kan kau? Waktu heboh-heboh di MK putusan yang mengubah syarat usia minimal capres-cawapres untuk bisa jadi peserta pemilu dan itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pada akhirnya di MK diputuskan bahwa syarat umurnya itu kalau tidak sampai syarat minimal tapi setidak-tidaknya dia pernah menjabat sebagai kepala daerah. Itulah yang kemudian membawa nama Gibran Rakabuming Raka bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden kala itu. Singkat cerita, dalam prosesnya, dalam perjalanannya sampai di tanggal 14 Februari 2024 di hari pemilihan. Awalnya quick count dulu nih. Pas quick count hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei terutama dari Litbang Kompas waktu itu nunjukin hasil surveinya menunjukkan keunggulan dari pasangan nomor 2, pasangan Prabowo Gibran ini dengan suaranya lebih dari 50% waktu itu untuk versi quick count ya, versi hitung cepat. Dan pada akhirnya dalam proses rekapitulasi berjenjang di tingkat daerah sampai nasional didapatkanlah hasil dari 3 pasang calon ini. Ngintip catatan dulu ya. Jadi hasilnya waktu itu hasil suara Prabowo Gibran itu dapat 58,6% di urutan pertama. Urutan kedua dari pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar hasilnya 24,9% suara. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dapat 16,5%. Disitulah kemudian hasil 58,6% itu tadi yang pada akhirnya di media sosial, di ranah netizen ramai yang namanya istilah silent majority. Jadi ceritanya tuh ini awal mulanya diserukan sama kader Partai Golkar juga, Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Dia sampai bilang di medsosnya tuh pelajaran silent majority katanya. Sudah berbicara siapa mereka? Mereka yang menyimak tetapi jarang komen. Mereka yang jarang ribut-ribut di media sosial, tiap akun ini posting politik. Itu kata RK waktu itu. Itu awal mulanya. Jadi ada istilah silent majority yang tidak berkuar-kuar kemana-mana tapi pada akhirnya memilih dan akhirnya menjatuhkan pilihan. Dan terlihat waktu itu dalam ukurannya adalah keunggulan di versi quick count kan waktu itu sebelum akhirnya ditetapkan hasil rekapitulasinya sama KPU. Melihat hasil quick count itu sudah mulai ada ancang-ancang nih dari dua rivalnya Prabowo Gibran, Anies Mohaimin sama Ganjar Mahfud untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan umum PHPU ke Mahkamah Konstitusi waktu itu. Nah, singkat ceritanya mereka udah ngadu menyampaikan permohonan atas sengketa hasil Pilpres. Kubu Anies Mohaimin waktu itu menyampaikan ada 9 poin permohonan ya, kalau dari Ganjar Mahfud mengajukan 5 poin yang pada intinya mereka meminta agar mendiskualifikasi hasil atau membatalkan hasil dari keunggulan pasangan Prabowo Gibran. Terus dari kubunya Ganjar Mahfud terutama mereka meminta agar ada pemungutan suara ulang atau PSU atas hasil yang dianggap tidak sah, terutama ada kecurangan yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi ya dengan segala pembuktian mereka sampaikan hingga pada akhirnya MK memutuskan bahwa seluruh permohonan dari para pemohon ini baik itu dari tim hukum Anies Mohaimin maupun juga tim hukumnya Ganjar Mahfud dipandang oleh Hakim Konstitusi tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Tapi yang menarik ya sebetulnya kondisi atau komposisi dari para hakim atas putusan itu nggak bulat semua. Jadi ada yang berbeda pandangan, dissenting opinion. Yang dissenting opinion tuh ada 3 hakim, Saldi Isra, yang mulia Saldi Isra, yang mulia Arif Hidayat, dan yang mulia Eni Nurbaningsih. Jadi ada beberapa alasan sesungguhnya yang membuat mereka berbeda pandangan atas gugatan yang dilayangkan oleh pasangan 01 dan pasangan 03 ini. Saldi Isra waktu itu dalam dissenting opinion sempat membandingkan pemilu di era Soeharto, kemudian di Hakim Arif Hidayat sempat nuding peran dari presiden saat itu adalah Presiden Joko Widodo untuk bisa memuluskan posisi Gibran bisa memenangkan pemilihan presiden walaupun kemudian dalam proses persidangan itu dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Masalah TSM itu tadi, Hakim Eni Nurbaningsih juga menyebut dalam proses pemilu baik itu sejak awal sampai akhirnya keputusan rekapitulasi hasil pemenangan ada permainan atau ada celah hukum yang coba dimanfaatkan oleh pemerintahan saat itu terutama masalah program bantuan sosial. Tapi ya sekalipun beda posisi, komposisi hakimnya 8, 5 setuju, 3 beda pandangan. Ya kalau udah dominan kayak gini ya tetap berarti kan nggak bisa diterima. Pasangan Prabowo Gibran menang dalam pemilihan presiden 2024.
heboh-heboh politik, udah. Kita udah temu pemimpin baru. Tapi masalah hidup kita belum selesai di urusan politik, guys. Urusan berikutnya yang dihadapi oleh publik yang menghantam banyak orang adalah urusan apa? Uang. Urusan uang. Urusan uangnya lebih spesifiknya soal apa? Kau ingat nggak waktu-waktu itu heboh-heboh soal uang kuliah tunggal atau UKT? Oh, kenaikan UKT. Kenaikan UKT, dapat kabar kok tiba-tiba ada rencana buat naikkan UKT sementara uang kuliah udah semahal itu. Ditambah lagi itu baru satu loh, baru satu contoh kasus. Ada lagi rencana buat pemotongan gaji karyawan lewat tabungan perumahan rakyat. Masih ingat nggak kak? Oh iya. Pusing nggak kau tuh pas tahu tiba-tiba isunya muncul di redaksi, ada rencana BP Tapera melakukan pemotongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat kepada karyawan, tidak hanya berlaku untuk pegawai negeri sipil tapi juga untuk pegawai swasta. Semuanya kena potong dengan tujuan apa? Membantu masyarakat untuk bisa dapat rumah. Tujuannya kayak gitu. Tapi kan ujung-ujungnya dapat diskursus. Perdebatan muncul di masyarakat, akhirnya berdebat. Di ranah media sosial juga banyak berkuar-kuar. Kenapa saat orang lagi susah, kenapa kok masih dipotong lagi, masih ada kenaikan UKT lagi. Khusus untuk UKT, akhirnya kan sampai pembahasan dari Komisi 10. Komisi 10 tuh, Komisi 10 DPR terutama, itu masuk ke komisi yang mengatur atau menampung aspirasi soal pendidikan. Nah, waktu itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melakukan, menyuarakan aspirasi lah dalam rapat dengar pendapat umum ke Komisi 10 membahas soal masih perlu nggak nih buat naikin UKT lagi dengan kondisi UKT itu udah memberatkan. Penetapan golongannya itu loh, kadang-kadang yang suka nggak adil. Kita udah ngasih bukti kondisi keuangan kita sedemikian, A, B, C, bukti rumah kita kayak gini, bukti ekonomi keluarga kayak gini. Tapi kok malah dapat SPP lebih mahal, dapat UKT ya lebih mahal. Di situ jadi polemik. Ditambah uang kuliah itu tidak sepadan dengan fasilitas yang mereka dapatkan. Disitulah protes-protes muncul, dinamika akhirnya muncul di media sosial sampai dibahas ke DPR RI waktu itu. Salah satu pernyataan anggota atau salah satu pernyataan dari pegawainya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, panjang. Dulu namanya masih Kemendikbudristek. Sampai pernah bilang waktu itu yang bikin heboh, kok mungkin ingat. Dia sempat bilang kalau pendidikan tinggi itu adalah tersier. Tetapi dari sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Makanya kemudian heboh. Kalau kayak gitu ngapain ribut-ribut mencari generasi emas 2045, semua orang harus berpendidikan tinggi, fasilitas pendidikan akan dibantu A, B, C, D, E dan segala rupa. Itu yang membuat warganet marah, itu yang membuat publik jadi kayak apa sih ini gitu loh. Saat itu Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden ke-7 panggillah Mendikbudristek Nadiem Makarim saat itu dan pada ujungnya membatalkan yang namanya uang kuliah tunggal untuk dinaikkan tarifnya. Itu baru satu. Tahun 2024-nya tahun politik yang agenda politik segambreng. Pilpres udah beres, Pileg udah beres di awal tahun. Di tengah menuju ke akhir tahun kita dihadapkan dengan yang pilkada. Terbayangkan kau? Kayak mana? Kau di kantor kayak mana tadi? Mengulang lagi, mengilas balik lagi. Aduh, pilkada di awal-awal tuh kayak gimana? Semuanya baru nama-nama, belum memikirkan kampanye. Aduh, pusing. Aku pun kayak gitu, pusing aku. Jadi jelang pendaftaran waktu itu, pendaftaran Pilkada 2024, banyaklah nama bermunculan. Terutama yang memantik perhatian itu adalah anak bungsunya Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang namanya siapa? Kaisang Pangarep. Betul, sekarang dia jabatan sebagai apa? Ketua PSI. Betul, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Banyak yang menyebut saat itu, oh nih Kaisang kayaknya bakal maju nih di Pilkada. Karena banyak spanduk, banyak baliho, banyak alat-alat macam itulah di jalanan dan itu tersebar di banyak daerah, gak cuma Jakarta. Sempat juga ada di Depok, terus dibilang bahwa dia jadi wali kota Depok waktu itu, mau dicalonkan jadi wali kota Depok. Bahkan sempat ada wacana kayaknya dia majunya jadi gubernur Jawa Tengah nih kayaknya, kayak gitu kan. Jadi bertebaranlah isu-isu saat itu sampai pada akhirnya muncul pandangan, oh ini emang ngasih sinyal nih, ini Kaisang fix mau maju mengikuti langkah bapak dan kakaknya yang udah terjun ke politik, sudah mendapatkan posisi di tataran pemerintahan. Nah, mendekati masa itu sebetulnya nggak cuma tokoh. Jadi yang paling dibahas tuh adalah masalah lagi-lagi soal aturan hukum dari proses pendaftaran peserta pilkadanya. Yang bikin heboh adalah awalnya itu kan keluar putusan Mahkamah Agung atas PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang digugat waktu itu terkait dengan syarat usia minimal untuk menjadi
calon gubernur atau calon wakil gubernur dalam pilkada. Sebetulnya itu berlakunya nggak cuma buat pilgub sih, tapi buat pilwalkot juga, buat pilbub juga, pemilihan bupati. Nah, keluarlah putusan MA saat itu bahwa syarat minimal 30 tahun untuk peserta pilgub dan syarat 25 tahun minimal untuk peserta pilwalkot dan pilbub itu baru berlaku sejak mereka dilantik dan terpilih sebagai pemenang pilkada. Jadi debatable dong di publik. Ini kayaknya emang menguntungkan satu pihak yang akhirnya menyasar bahwa ini aturan memang menguntungkan Kaisang Pangarep buat maju sebagai peserta pilkada waktu itu dengan segala gembar-gembornya kala itu. Di MA-nya begitu muncullah reaksi di publik, termasuk sampai ada sejumlah pihak yang menggugat undang-undang pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada upaya tandingan menandingi gugatan PKPU di MA dengan undang-undang pilkada di MK. Secara aturan lebih tinggi undang-undang dong. Makanya coba diadu nih aturan undang-undang ini, coba digugat ke MK. Jadi menegaskan syarat 30 minimal itu, syarat 25 minimal itu sejak kapan? Singkat cerita dalam proses di MK itu sampai pada pertimbangan dari majelis hakim bahwa syarat umur bagi peserta pilkada, mau itu pilgub, pilbub maupun pilwalkot, itu adalah sejak mereka ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, gara-gara putusan MK itu membuat akhirnya posisi Kaisang tidak bisa lagi berpeluang mendaftar sebagai peserta pilkada. Dengan segala rumor yang bermunculan waktu itu, mau jadi calon gubernur Jakarta lah, calon wakil gubernur Jakarta lah, jadi calon wakil gubernur atau calon gubernur Jawa Tengah lah waktu itu, dan segala macam. Pada akhirnya posisi itu kandas gara-gara putusan MA. Kok MA? MK guys, malah MA. Engap kan? Ini baru bulan keberapa ya? Wow. Ada apa lagi nih habis ini nih? Tadi urusan duit udah. Kepilih lah kan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk 5 tahun ke depan, 2024 sampai 2029. Setelah mereka terpilih, yang kebayang di publik apalagi nih, siapa nih yang bakal membantu kerjanya mereka di pemerintahan? Yang di kabinet orang-orangnya siapa aja nih? Apakah nama yang sama di pemerintahannya Jokowi atau ada nama baru? Itu yang menarik di mata publik. Sampai pada akhirnya kan muncullah beredar nama, berapa kali tuh aku, susunan nama yang potensial akan menjadi Menko dan menteri-menteri di kabinet Prabowo Gibran. Waktu itu belum resmi, belum official diumumin sama Prabowo Gibran. Dengan segala klausul nomenklatur, nama-nama baru, nama-nama kementerian baru dan lain-lain kayak gitu kan. Yang menarik juga adalah masalah jumlah. Ini jumlahnya bakal gimana? Apakah akan besar jumlahnya karena mempertimbangkan jumlah partai yang mengusung Prabowo Gibran terbilang besar, ditambah lagi posisi Prabowo Gibran diuntungkan dengan revisi atas Undang-Undang Kementerian Negara yang membuka peluang buat presiden dan wakil presiden menyesuaikan jumlah kementerian sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi nggak dipatok lagi tuh minimal 34 atau minimal patok angka tertentu jumlah kementerian. Jadi posisinya kan jadi menarik waktu itu dipertimbangkan publik, nih bakal lebih atau bakal gede atau bakal dikit, mana kalaupun lebih kira-kira ada klausul, ada nomenklatur baru, klausul terus aku bilangnya nomenklatur baru atau enggak nih, nama baru atau enggak. Banyak yang memprediksi siapa-siapa saja yang bakal jadi menterinya Prabowo saat itu, dan pada akhirnya apakah dengan orang-orang terdekat ya Prabowo atau ada dari kalangan profesional, dan jumlahnya bagaimana, jumlah yang dari kalangan parpol bakal lebih banyak dari profesional atau tidak. Di sekitaran itu momen-momen untuk merumuskan nama kabinet, terus nama-nama menteri dan jajaran kementeriannya, wakil presiden terpilih saat itu yang sekarang jadi wakil presiden kita, Gibran Raka, sibuk untuk mematangkan program prioritas, dan itu adalah apa? Makan bergizi gratis. Mantap, itu dia, makan bergizi gratis nih coba dimatengin. Makanya sebelum mereka resmi menjabat itu udah mulai ada uji coba di beberapa daerah, Sel. Di Jakarta udah berapa kali, terus Solo pernah, di Bogor juga pernah, di Tangerang apalagi, di Surabaya juga udah tuh. Itu udah mulai simulasi kira-kira komposisi makanan yang bergizi untuk anak-anak tuh kayak gimana nih bentuknya, menunya apa-apa aja, kandungan karbohidrat, protein, mineral, serat dan yang lain-lain, kebutuhan pokoknya 4 5 sempurna lah kira-kira layak untuk anak-anak saya dapatkan dengan makan bergizi gratis itu. Cuman yang juga jadi pertanyaan adalah nominal untuk porsi makannya ini nih per orang dapat jatahnya berapa? Karena kan waktu itu sempat simpang siur tuh. Ada yang terus awalnya dibilang dapat budget per anak 15.000 per porsi. Terus sempat beredar info kayaknya dipotong jadi 7.500. Kok makan 7.500 dapat apa di warteg belakang kita nih ya? Kok dapat apa? Dapat nasi doang.
tok, nggak ada lauk kan. Nah, kau bayangkan lah, jadi waktu itu diskursusnya panjang. 15.000 jadi dipotong 7,5 tuh dapat apa weh? Sampai pada akhirnya kan dibilang nggak mungkin 7.500 lah. Mau dapat apa 7,5 anak-anak kita itu. Apalagi dengan judulnya makan bergizi kan gitu. Selain itu yang juga nggak kalah menariknya adalah masalah anggarannya. Untuk proporsinya masih debatable waktu itu. Anggarannya berapa? Jumlah anak kan banyak weh se-Indonesia. Targetnya mau se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat makan gratis. Dengan porsi segitu, dengan anggaran per anak duit negara bakal makan berapa banyak. Sampai pada akhirnya disebutlah bahwa makan bergizi gratis ini bakal mematok anggaran sampai 71 triliun rupiah. Itu buat anggaran pendapatan belanja negara 25 dan itu pada akhirnya disahkan sama DPR. Anggarannya buat 2025 aja loh. Gitu kira-kira. Pelik lah pokoknya. Tunggu. Kenapa nih? Halo. Hah? Apa pula enggak ada? Ada Bang tadi. Tunggu. Naskah ditanya. Aku mau kemana lagi? Tunggu.